Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada, kali ini Al-Faqir kembali dengan materi seputar rukun 13, yaitu penjelasan mengenai hukum tayamum. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa apa itu tayamum. Tayamum yaitu perbuatan pengganti wudhu, ataukah mandi wajib, ataukah mandi sunnah dengan sebab-sebab yang tertentu. Adapun anggota tayamum itu ada dua, yaitu muka dan tangan hingga kedua sikunya. Selain daripada dua anggota itu tidak perlu ditayamunkan. Sebab-sebab yang menyebabkan tayamum itu ada tiga. Satu, sebab tidak ada air di tempat itu sama sekali, seperti di dalam negeri atau di dalam hutan ataukah di dalam pelayaran. Kedua, sebab sakit yang tidak boleh kena air. Jika kena air maka akan menjadi darurat, seperti luka dan lain-lain pula. Ketiga, sebab berhajat diperlukan dengan air itu buat diberi minum manusia atau diberi minum hewan yang dihormati. Syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama adalah tayamum itu dengan tanah yang berdebu. Yang kedua, bahwa adalah tanah itu suci. Yang ketiga, jangan ada tanah itu mustakmal. Keempat, jangan ada tanah itu sudah tercampur dengan tepung, semen atau ampas gergaji ataukah lain-lain sebagainya. Kelima, berhajat dengan tanah itu untuk bertayamum. Keenam, adalah tayamum itu menyapu muka dan kedua tangan. Ketujuh, sebelum bertayamum lebih dahulu menghilangkan najis. Kedelapan, ber'i'tihad pada kiblat sebelum bertayamum. Kesembilan, adalah tayamum itu sudah masuk sholat dahulu. Kesepuluh, adalah tayamum itu untuk suatu fardu dan beberapa sholat sunat, yaitu boleh dengan satu tayamum saja. Rukun tayamum itu ada 5 macam. Yang pertama, memindahkan tanah kepada muka dan 2 tangan. Yang kedua, niat mengharuskan sholat, dan inilah niatnya: nawaitu tayamuma liistibahati fardha sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku tayamum karena mengharuskan fardu sholat karena Allah. Maka wajiblah disertakan niat tayamum itu pada permulaan memindahkan tanah hingga menyapu muka. Yang ketiga, menyapu muka 1 kali, panjangnya dari tumbuh rambut hingga ke bawah dagu, dan lebarnya dari anak telinga kanan hingga ke anak telinga kiri. Yang keempat, menyapu 2 tangan hingga kedua sikunya. Dan yang kelima, tertib menyapu di antara 2 anggota tayamum itu, yakni muka dan kedua tangan. Yang membatalkan atau membinasakan tayamum itu ada 3. Yang pertama, apa-apa barang yang membatalkan
atau membinasakan wudhu, demikian membatalkan pula tayamum. Yang kedua, murtad, nauzubillahi min zalik, batal tayamum. Ketiga, bercita-cita air jika ia tayamum karena ada kesediaan air. Sekian materi kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya Al-Faqir mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik kami sebagai hamba. Akhir kata Al-Faqir ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.